Baik, selamat siang Om Swastiastu. Perkenalkan Tiang Wayan Darsana, penguji Ukom Jabatan Fungsional Perawat. Kita akan mulai proses praukom mungkin Pak nggih sebagai persiapan Bapak mengikuti Ukom. Kita santai saja, nggak usah tegang. Tapi kabarnya Pak sehat ya? Ya. Bapak sebelum kita lanjut boleh memperkenalkan diri dulu. Nggih, silakan kenalkan diri dulu. Sebelumnya Tiang ucapkan terima kasih banyak Bapak atas waktu yang sudah diberikan ke Tiang untuk memperkenalkan diri Bapak. Jadi nama Tiang Dewa Gede Dharma Swasta. Di Tiang bertugas sering puskesmas sampai sering 2 Bapak. Sering 2 ya. Jenjang jabatan di Tiang saat ini sebagai perawat penyelia. Tiang mengikuti Ukom kali ini dalam rangka untuk alih kategori Bapak. Oh, alih kategori. Menuju ke perawat ahli muda. Perawat ahli muda. Oke, baik. Nah, Bapak berarti dari penyelia ke perawat ahli muda, alih kategori perpindahan dari terampil ke ahli. Betul. Baik, dalam proses praukom ini Tiang pertama akan memverifikasi dulu berkas syarat mengikuti Ukom Pak nggih. Yang pertama adalah SK fungsional terakhir Pak. SK fungsional terakhir kita lihat minimal adalah sudah 1 tahun menduduki jenjang jabatan saat ini. Baik. Yang lihat TMT-nya Pak nggih. Terhitung mulai ini ya berarti Pak Januari ya Pak ya. Januari 2020 berarti saat ini sudah lebih dari 2 tahun Pak ya. Jadi sudah tersyarat. Oke. Dewan Mandiri di Swasta penata muda 3B. 3B jabatan mahir dengan ini yang mahir nggih. Yang terakhirnya. Kalau pangkat Pak terakhir berapa golongannya? Ampura Bapak, yang terakhir di Tiang penyelia Bapak. Niki ada yang sebelumnya, kemudian ini penyelia nggih. Penyelia dengan golongan berapa mungkin terakhir? Mungkin golongan hampir 3C. 3C nggih. Oke, 3C. Baik. Selanjutnya ini sudah berarti nggih sudah terpenuhi. Yang kedua adalah surat rekomendasi dari pimpinan Pak. Rekomendasi nggih. Kepala UPDD sudah April demikian oke. Baik, ini sudah pas nih Pak nggih. Baik. Jadi rekomendasi ini berarti dinyatakan formasi ada ya Pak ya? Astungkara ada Bapak. Ada formasi. Untuk perawat ahli muda ada. Ada perawat ahli muda ada nggih. Oke, karena rekomendasinya berdasarkan formasi yang tersedia. Selanjutnya surat pernyataan Pak. Surat pernyataan. Oke. Berarti surat pernyataan ini membuktikan bahwa bukti fisik portofolio yang Bapak nanti ajukan itu memang yakin punya Pak. Sudah tenangan materai nggih. Oke, baik. Selanjutnya SKP Pak. SKP tahun 2022 Bapak. Persyaratannya adalah SKP terakhir bernilai baik Pak ya. Yang lihat nilainya dulu nggih. Oh, ini sudah baik ya. Ini nilai baik tanda tangan pimpinan dan oke, baik. Selanjutnya adalah bukti pendaftaran online. Udah daftar ya? Sampun di Tiang Bapak segera. Isi foto, oke. Terdaftar tanggal Februari 2023 Dewa Gede Dharma Swasta. Oke, baik. STR Pak punya? STR ya. STR aktif 2025. Oke. Karena Bapak beralih kategori ijazah terakhir kita yang bawa jasa profesi dan jasa. Oke, asli ya. Nanti ini kan akan dikumpul fotokopi aja nanti ya. Fotokopi atau nanti kan scan PDF. Nanti ini semuanya di link free-nya di upload ya. Baik, dari segi administrasi Bapak sudah cukup. Kira nggih? Makin Tiang jelaskan terkait dengan metode uji yang akan digunakan. Nah, saat Ukom nanti untuk jabatan fungsional perawat kita akan menggunakan 2 metode Pak. Yang pertama metode portofolio dan metode uji tulis. Nah, Tiang jelaskan terkait uji tulis dulu. Pertanyaan yang akan muncul di uji tulis niki adalah satu kaitannya dengan jabatan fungsional perawat. Oke.
kaitannya dengan regulasi yang mengatur jabatan fungsional. Dan itu semua akan muncul pertanyaannya di uji tulis. Nah, metode yang kedua adalah portofolio, Pak. Portofolio. Nah, portofolio yang akan kita gunakan dan kegiatannya masih mengacu ke Permenpan 35 2019 tentang jabatan fungsional perawat, dan kemudian petunjuk teknis Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 tahun 2022. Di sana nanti akan lebih banyak dijelaskan di PMK 4 Nike kaitannya dengan setiap butir kegiatan. Baik. Nah, karena Bapak ini mau ke ke penyelia ke pertama di metode uji portofolio itu wenten unsur utama, Pak. Unsur utama itu adalah 80% di jenjang yang diampu yaitu penyelia, sedangkan 20% di jenjang di ahli muda. Oke. Kalau penyelia Nike ada 14 butir kegiatan, Pak. Oke. Dengan target kompetensi masing-masing butir itu adalah 12. Oke. Bapak sudah membuat itu, oke. Jangan lihat ya. 14 butir ya. Oke. Yang mana yang 20% jenjang ahli muda. Iya, Bapak. Untuk dari jenjang ahli muda, dia membuat 3 kegiatan itu, Bapak. Yang mana, Pak? Dari 12, 13 dan 14. Oke, 12, 13. Oke. Baik. Yang untuk poin yang 3, 4, 5, 6 salah satunya gini, Pak. Melakukan tindakan perawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Nike harus spesifik kegiatannya di penyelian ya, Pak nih. Karena kegiatan ini bisa dilaksanakan oleh mahir dan terampil. Jangan sampai itu, Pak, yang di bawah itu salah. Ya, karena berbeda Nike. Untuk lebih jelasnya Bapak baca di PMK 4 2022. Baik, itu ya. Oke. Baik. Niki untuk metode portofolionya Pak ya terdiri karena metode portofolio itu terdiri dari unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama itu terdiri dari 80% jenjang yang diampu, 20% jenjang yang akan diampu. Nah, sekarang Bapak yang 20% yang diampu yang mana Niki? Ini Bapak, untuk yang akan dituju dari nomor 12 sampai 14. Oke, 12 sampai 14 ya. Oke, berarti itu. Nah, yang tekankan lagi untuk item yang di penyelian Niki, kalau kita lihat Peraturan Menteri Kesehatan nomor 4 2022 itu berbeda, Pak nih, antara pemberian nutrisi penyelia sama mahir. Jadi kalau Bapak nanti membawa bukti mahir enggak tangguh, Pak, harus penyelia. Lebih jelasnya nanti Pak baca di PMK 4 Niki nggih. Nah, Niki tambahin di visi operasional masing-masing biar jelas. Yang dimaksud dengan pemberian nutrisi untuk kategori mahir ini apa? Ya, karena kalau memberikan sunde itu di mahir ya, Pak. Ya, kalau yang ini beda lagi. Itu lihat nggih. Nah, kan di visi operasionalnya dilengkapi. Nah, ini kan sudah sesuai target kompetensinya nggih. Oke, yang untuk pengkajian kelompok ini Bapak berupa logbook, CPPT dan niki lagi 14. Dan checklist nih ke Bapak. Pengkajian kelompok ada checklist? Nggak ada, Pak. Cukup 2 aja, nggak usah. Oh, kan boleh. Boleh. Berarti di sini tambahin, Pak. 6 ya di ini dan ini. Oh, pintar. Kan ini harus 12, Pak. Kalau di sini tidak ada checklist, dikit 6 ya dan ini. Tetap 12. Nah, kalau niki pengkajian kan nggak ada checklistnya juga. Berarti logbook dan CPPT saja 66. Kalau komunikasi terapeutik ini ada checklist bener sini 44. Dan yang penting totalnya adalah 12 sama dengan niki. Paham, Pak nggih? Oke, niki semuanya nggih. Nah, kemudian itu terkait dengan metode selanjutnya adalah bagaimana penilaiannya. Jadi nanti penilaiannya adalah dari unsur utama itu wajib, Pak nggih, harus ada. Unsur penunjang itu boleh ada, boleh tidak. Nilai total dipakai kelulusannya adalah 70, Pak, minimal. Nah, dari mana kita memperoleh nilai 70 itu adalah
setiap butir kegiatan ini kita akan harus memenuhi aspek penilaian M inilah memadai, valid, asli dan terkini. Nah, memadai itu adalah jumlah Pak. Ini kan targetnya 12. Jadi kita akan lihat ada nggak 12 butir kegiatan yang terdiri dari 6 logbook dan CPPT. Kalau sudah ada 66 ini berarti memadai Pak. Valid ini adalah benar enggak kegiatan itu Bapak yang mengerjakan. Buktinya adalah ada verifikasi dari atasan, ada tanda tangan dan nama terangnya. Tidak boleh ada namanya saja atau tidak boleh ada tanda tangannya saja, harus tanda tangan dan nama terang ya. Oke. Asli. Nah, kalau CPPT Pak kan itu pakai template rekam medik atau pakai ini, kita kan tidak boleh bawa aslinya. Nike boleh dikopi dengan catatan diverifikasi kembali oleh atasannya dengan tanda tangan dan nama yang basah. Paham ya? Di setiap bukti itu, ya, di setiap bukti ini. Kemudian sebelah terkini. Terkini ini adalah kita lihat dari Japung Pak, ini kan Pak tempe 2020. Jadi kegiatan dari 2020, 21, 22 dipakai. Dan boleh memakai kegiatan 2019. Paham? Nah, kemudian kita akan lihat dari mana ke-12 ini memenuhi 4 aspek ini. Contoh, kita lihat misalnya memadai itu 12 Pak. Tetapi kita lihat dari 12 ini ada 2 yang tidak ada tanda tangan. Berarti ini kan tanpa valid. Berarti 10 Pak. Kita lihat aslinya, ternyata ada 4 yang tidak asli. Jadi 8 di sini. Kemudian di sini ternyata terkini semua sesuai dengan Japung itu. Nah, mana yang nilainya pakai yang kita pakai ada 8 niki. Karena yang 8 ini memenuhi aspek memadai, valid, asli, terkini. Ya, berarti Bapak ini 8. Nah, kemudian akan ditotalkan nilainya semua niki. Kemudian baru dibagi jumlah dokumen target niki 168. Nah, contoh misalnya niki adalah dapatkan nilai niki adalah total yang memenuhi aspek memadai, valid, asli, terkini adalah 110. Berarti 110 dibagi 168. Contoh hasilnya adalah 80 hitungnya Pak ya. Nah, 80. Di 80 itu dibagi lagi 80%. Karena unsur utama itu hanya dipakai 80%. Sehingga nanti total untuk unsur utama niki misalnya masih 65. Jadi Bapak kan tidak lulus kurang dari 75, makanya nanti perlu bukti penunjang. Nanti kalau bukti penunjangnya ada dan total antara unsur utama dan unsur penunjang itu totalnya lebih dari 70 berarti lulus. Kira-kira seperti itu proses metodenya. Kira-kira ampun paham? Sampun nggih. Oke, ampun nggih. Jadi bukti fisiknya silakan dilengkapi dumun. Secara administrasi Bapak sudah lengkap. Metode uji sudah, kita pakai portofolio dan uji tulis. Kemudian penilaiannya memenuhi aspek memadai, valid, asli, terkini. Ada 14 butir kegiatan yang diujikan untuk penyelia. Kemudian ada masing-masing butir itu ada 12 target kompetensi. Sekian, Oke, baik. Nah, untuk ujian UKOM-nya nanti akan dilaksanakan Riki juga, ya, tanggal 27 sampai 28 Maret 2023 jam 9 Pak, ya. Jadi Bapak 30 menit sebelum kegiatan sudah di sini menggunakan pakaian hari kerja sesuai dengan hari nike, ya. Kemudian tolong bawa bukti fisiknya semua dan kemudian bawa semua maksudnya administrasinya dan bukti fisiknya semua. Nah, bukti fisiknya niki sudah diupload dalam bentuk PDF filenya Pak nggih. Minimal paling lama niki tanggal 20 sudah diupload di Linktree pada dokumen fisik peserta. Nanti akan ada masing-masing GF di sana. Pun jelas niki? Oke, baik. Kalau sudah jelas berarti Bapak bawa buku lembar konsultasi. Oke. Nah, nanti ditulis materi konsultasinya tadi nggih. Kita lebih banyak tadi kalau dokumen administrasi sudah jelas.
Ini adalah terkait dengan metode dan bukti ini, silakan ditulis hasil konsultasi rencana tindak lanjut seperti tadi, berarti bukti ini sudah dikumpul sampai tanggal 20. Nanti saya tanda tangan. Baik, nanti ini setelah saya tanda tangan dan Bapak Dewo menandatangani, ini scan PDF, upload ke dokumen administrasi peserta. Sebagai bukti Bapak sudah melaksanakan Praukom dan ingat mungkin absen. Oke. Mungkin yang dapat yang sampaikan pada saat Praukom niki Bapak wenten pertanyaan malih. Matur semua Bapak, kalau pertanyaan tidak rasa sampun cukup Bapak. Yang hanya mengaturkan terima kasih banyak atas berkenan Bapak sampun memberikan yang penjelasan lebih rinci dan detail terutama terkait dengan instrumen penilaian. Sip. Baik semua Bapak. Mudah-mudahan sukses ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Yang akhirnya dengan selamat siang. Oke, selamat siang. Silakan Bapak kembali nanti giliran yang lain. Oke, makasih ya.